if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan review tema HyperOS. Dan di video perdana ini untuk tema HyperOS kita akan review dua rekomendasi tema tembus hingga ke akar. Dan yang pastinya temanya semuanya keren-keren. Dan oke, biar nggak terlalu panjang durasi videonya, karena di video kali ini kita memberikan dua rekomendasi tema. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema HyperOS pertama yang tembus hingga ke akar. Dan untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oh iya nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Dark Yellow. Ukuran file dari tema ini 16,6 MB, sementara untuk listener dari tema ini MBL. Dan tema ini hanya full compatible di mode gelap. Dan lagi kita lanjut untuk di bagian home screen-nya terlebih dahulu. Oh ya, untuk wallpaper di rekomendasi tema kali ini semuanya udah aku ganti. Dan seperti biasa untuk download link wallpapernya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ataupun di pin komentar. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Untuk widgetnya dia keren, simple, dan juga unik, ada dua warna gratis gitu. Sementara untuk icon pack pada tema ini hampir mirip seperti icon pack-nya Google Pixel. Dan sayangnya untuk icon pack-nya nggak mencakup keseluruhan dari aplikasi yang ada. Tapi intinya sih hampir sekitar 92% ataupun 95% itu total aplikasinya udah berubah. Hanya aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang nggak mengalami perubahan. Seperti Netflix, Pinterest, dan memang itu aplikasi pihak ketiga itu jarang banget yang mengalami perubahan. Dan lagi, untuk control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan seperti yang udah kita bahas tadi di awal video, kalau tema ini hanya full compatible di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Tombol clear untuk yang di bagian bawah sini itu udah dirubah gambar Wolverine gitu loh. Papan telepon pada tema ini ada perubahan di sini untuk numerik nomornya unik ya, keren. Kontak dan detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan yang pasti untuk aplikasi pesan sistem di sini ada perubahan, walaupun untuk perubahannya nggak begitu ketara untuk di bagian aplikasi pesan sistemnya. Saya sih agak sedikit bingung ya, kenapa ini untuk aplikasi pesan sistemnya dia langsung terhubung ke Google tanpa ada pilihan. Biasanya kalau di MIUI itu kan ada pilihan, apakah mau langsung dihubungkan ke Google atau enggak. Ini otomatis langsung terhubung ke Google gitu. Nanti kita setting awal, kita setting lagi untuk ininya aplikasi pesan sistem. Siapa tahu untuk tema-tema yang tembus hingga ke aplikasi pesan sistem, kalau menggunakan Google Message gini dia emang nggak bisa tembus. Tapi tuh sekarang tuh kayaknya jarang banget ya yang menggunakan aplikasi pesan sistem, kebanyakan udah menggunakan WA ataupun Telegram. Jadi adanya aplikasi pesan sistem itu sekarang hanya untuk diperuntukkan di bagian notifikasi ataupun verifikasi gitu yang menggunakan aplikasi pesan sistem. Saya yakin sih 90% di antara kalian nggak ada yang menggunakan aplikasi pesan sistem. Coba buat kalian yang masih menggunakan aplikasi pesan sistem untuk berpesan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan oke, setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan di bagian sini. Ini simple banget ya. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah dirubah broad Pulse, dan ini logonya keren ya, dan logonya itu tembus hingga ke bagian dalam. Kontrol volume pada tema ini sayang di sini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian Harrison App. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Untuk aplikasi pesan WhatsApp-nya itu tampilannya akan jadi seperti ini, tapi sayangnya untuk aplikasi pesan WhatsApp-nya dia tembusnya hanya di bagian luarnya, sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Ya, pada dasarnya untuk wallpaper di tema ini dia seperti ini. Untuk wallpaper di bagian home screen. Dan kalau kalian ingin kustomisasi di bagian lock screen-nya, dia nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan untuk wallpaper yang seperti ini nanti sama saya sertakan di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Sayangnya untuk di bagian lock screen di sini nggak ada shortcut aplikasi apapun ya, hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender. Dan juga di bagian bawah sini ada dua shortcut, di sini ada setelan dan juga ke kamera. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema tembus akar yang kedua.
Oke nih, ini adalah rekomendasi tema HyperOS tembus akar yang kedua. Ini kan untuk di bagian wallpapernya ataupun di bagian home screen-nya saya suka banget ya. Wallpapernya kontras banget untuk widget dan juga icon pack-nya. Dan oke, sebelum kita full reviewnya secara keseluruhan nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Jiraiya. Ukuran file dari tema ini 44,7 MB. Ya, emang untuk ukuran filenya dia agak sedikit lebih besar daripada tema yang pertama tadi. Dan kita akan lanjut untuk tampilan di bagian home screen-nya. Oh iya, tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Sementara untuk desainer tema ini MBL. Masih sama untuk desainer yang sama seperti tema yang pertama tadi yang udah kita review. Dan ini ada tampilan untuk di bagian home screen-nya ya. Di bagian atas ini untuk widgetnya sama seperti widget yang pertama tadi yang sudah kita review. Tapi di sini untuk tampilan widgetnya dia terlebih kontras dengan wallpaper yang saya gunakan di tema ini. Tenang aja, untuk wallpapernya seperti biasa. Nanti ada di link deskripsi untuk link downloadnya. Ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiran cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan untuk icon packnya dia abu-abu, baik yang ada di bagian home screen, di up driver semuanya itu berubah, nggak ada yang tertinggal. Control center pada tema ini juga lebih keren gitu ya, warna abu-abu dan juga hitamnya itu kontras banget. Dan di bagian data seluler dan juga wifi di sini juga ada gambar Jiraiya dan juga Naruto. Dan untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, di sini lebih simpel, nggak seperti tema yang pertama. Sementara untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Untuk aplikasi pesan sistem kita akan lihat, ya kayaknya emang untuk aplikasi pesan sistemnya perlu kita setting ulang gitu ya. Dan lagi nih, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Wow, saya suka untuk tampilan di bagian wallpaper Jiraiya di bagian sini ya. Set your phone. Dan untuk Jiraiya-nya ini tulisannya sama. Saya jadi ingat waktu SD dulu ya. Jadi sering nulis-nulis kosakata seperti kata-kata Jepang gitu, walaupun emang kata-katanya seperti biasa gitu. Buat kalian yang mengalami hal-hal masa indah seperti itu, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah dirubah Jiraiya OS. Dan ini logonya tembus hingga ke bagian dalam. Sayangnya untuk recent app pada tema ini sama seperti tema yang pertama tadi, begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Tapi ini udah mending ya, karena di sini pada dasarnya tema yang kita gunakan atau yang kita review kali ini untuk Jiraiya itu warnanya abu-abu, dan untuk kontrol volumenya di sini juga abu-abu gitu. Dan untuk aplikasi pesan WhatsApp tampilannya jadi seperti ini. Sama seperti tema yang pertama tadi, untuk tembusnya dia hanya di bagian luarnya aja, sementara untuk tampilan di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Ya, untuk di bagian lock screen di sini nggak aku rubah untuk tampilan wallpapernya. Dia tampilan wallpapernya jadi pada dasarnya bawaannya dia seperti ini, ada widget jam, hari dan juga kalender. Untuk bentuknya hampir mirip seperti tema-tema HyperOS ya. Sayangnya untuk di bagian lock screen dia nggak ada shortcut aplikasi apapun, termasuk untuk shortcut ke aplikasi pemutar musik. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema HyperOS tembus hingga ke akar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Buat kalian yang masih menggunakan MIUI 14, kalian bisa request ataupun merekomendasikan tema untuk MIUI 14. Next, kita juga akan tetap mereview tema-tema untuk MIUI 14. Jadi nggak terlalu monoton kita reviewnya tema HyperOS doang. Jadi nanti kita seling ya, buat kalian yang masih menggunakan HyperOS juga kebagian untuk review tema. Dan untuk yang menggunakan MIUI juga masih tetap kita akan review tema-tema untuk MIUI kalau masih ada yang baru, dan untuk yang pastinya temanya yang keren-keren. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.